Modul 5, Anekdot. Unit 2, menganalisis struktur dan kebahasaan serta menyusun teks anekdot. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, PKBM Kedisena, Bahasa Indonesia kelas 10. A. Struktur teks anekdot. Teks anekdot juga memiliki struktur-struktur dalam pembentukannya. Struktur teks anekdot antara lain adalah abstraksi, orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tiap bagian struktur teks anekdot ini, Anda bisa menyimak penjelasan berikut. Yang pertama, abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf, berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Contoh, di suatu pagi, Angga lagi asyik menyantap soto di warung makan favoritnya. Seusai merasa kenyang, Angga langsung berdiri dan bergegas pulang. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berisikan awal mula, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks. Contoh, di tengah-tengah bepergian untuk pulang, Angga tertimpa musibah berupa kecelakaan karena kena serempet sepeda motor yang lagi ugal-ugalan. Akibat kecelakaan itu akhirnya putus sandal Angga. Yang ketiga, event. Berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks. Contoh, secara terpaksa Angga berjalan kaki dengan tidak disertai memakai sandal. Dikarenakan jarak rumahnya yang jauh, akhirnya dia memilih mau berkunjung ke toko terdekat buat membeli sandal. Namun apa buat, jumlah uang di dompetnya tidak cukup. Yang keempat, krisis. Bagian ini berisikan tentang kemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. Contoh, karena jumlah uang tak cukup, Angga akhirnya memiliki niatan buat menggosok sandal di masjid, yang lokasinya cuma beberapa meter dari toko sandal tersebut. Angga akan menggosok sandal paling bagus yang terdapat di masjid tersebut. Yang kelima, reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian krisis. Contoh, akhirnya tiba juga hari persidangan. Angga berada di kursi tersangka disertai muka yang tersinggung. Yang keenam, koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh dalam teks. Contoh, lalu hakim menjelaskan ke si Angga bahwa ia mencuri sandal, maka dia merugikan seseorang dengan nilai Rp30.000 saja. Sementara para koruptor melakukan korupsi duit 2 miliar, maka ia sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Yang ketujuh, reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks, sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Contoh, nah jika dihitung-hitung, koruptor cuma bikin rugi Rp10 saja masing-masing orang, sehingga kerugian karena aksi yang dikerjakan oleh Arya lebih gede dibandingkan aksi yang dikerjakan oleh para koruptor. D. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan tersendiri yang berbeda dari teks lainnya. Kaidah kebahasaan di dalam teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau, misalnya dahulu, tahun lalu, bulan lalu, waktu itu, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang dibagi menjadi konjungsi antara kata yang satu dengan kata yang lain, konjungsi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dan konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja atau verba, contohnya membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan lain-lain. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu atau kronologis. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah, contoh, buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan lain-lain. C. Membuat kerangka teks anekdot. Membuat kerangka teks anekdot identik dengan menentukan unsur-unsur dalam struktur teks anekdot. Berarti menyusun bagian-bagian abstraksi, orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Untuk lebih lengkap lagi, berikut ini diberikan langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik.
Topik teks anekdot berkaitan dengan sindiran apa yang akan kita berikan dan kepada siapa sindiran itu ditujukan. Oleh karena itu, kita harus menentukan apakah objek yang akan disindir, kemudian menentukan peristiwa-peristiwa unik atau penting apa yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan sindiran tersebut. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga agar tetap berhubungan dengan peristiwa nyata, bersifat lucu dan menghibur, namun tetap memiliki pesan moral yang berkualitas. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menyusun teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan moral apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, humor apa yang akan kita pilih untuk menyampaikan pesan moral. Yang ketiga, kepada siapa pesan moral tersebut akan disampaikan. Yang keempat, jagalah agar peristiwa yang kita gunakan berhubungan dengan peristiwa nyata di sekitar kita. Yang kelima, buatlah agar cara penyampaian tetap lucu tetapi bernilai pendidikan. Yang ketiga, menyusun kerangka. Susunlah kerangka teks anekdot dengan merujuk kepada struktur teks anekdot. Hal yang perlu diingat adalah tidak semua bagian struktur harus tersurat atau tertulis. Ada kalanya terdapat bagian struktur yang tersirat, hasil dari menyimpulkan sebuah peristiwa. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Kembangkanlah kerangka teks yang telah berhasil Anda susun menjadi sebuah teks anekdot yang menarik, lucu, menyindir, dan mengandung pesan moral. Yang kelima, menyunting kembali teks. Langkah terakhir dalam proses penulisan teks anekdot adalah menyunting teks tersebut. Penyuntingan teks tersebut bisa difokuskan ke dalam beberapa hal. Pertama, tentang penggunaan EYD. Apakah teks laporan hasil observasi tersebut telah menggunakan EYD yang benar? Yang kedua, tentang penggunaan kata baku dan tidak baku. Telitilah penggunaan kata yang dipilih apakah sudah memenuhi kaidah kebakuan. Ketiga adalah penggunaan kalimat efektif. Apakah teks laporan hasil observasi yang disusun telah menggunakan kalimat efektif? Apabila belum, ubahlah kalimat tersebut agar efektif. D. Mengembangkan teks anekdot. Abstraksi. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Hari ini tidak ada kepulan asap di dapur. Orientasi. Hasan sangat lapar, dia pun pergi dari rumah. Siapa tahu ada orang yang berbelas kasihan terhadapnya dengan memberi makan kepadanya. Tapi tak seorang pun yang belas kasih kepadanya. Krisis. Akhirnya Hasan punya akal panjang, yaitu mencuri buah durian milik tetangga yang kikir itu. Dia pulang ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun senang melihat kedatangan Hasan yang membawa makanan. Ibunya pun memuji tindakan Hasan. Lain kali lebih banyak ya nak, tidak hanya satu, kata ibunya dengan polos. Reaksi. Waktu terus berjalan, tapi tetap tak ada sesuatu yang bisa dimasak oleh ibu Hasan. Hasan teringat buah durian. Hasan pun pergi ke kebun. Diambilnya 2 buah durian. Tapi naas bagi Hasan, warga sudah menghadangnya. Hasan dihakimi oleh massa. Ini bukan keinginan saya, tapi keinginan ibuku. Hasan menjerit kesakitan. Ibunya hanya diam. Bagaimana warga? Apakah kita lanjutkan hukuman ini? Kata kepala kampung. Lanjut, hajar dia sampai dia kapok, seru warga. Ibunya hanya bisa melihat anak yang malang itu dihakimi massa. Koda. Setelah warga selesai melampiaskan amarah dan meninggalkannya, ibunya datang memeluknya. E. Menyunting teks anekdot. Menyunting teks anekdot dilakukan setelah teks anekdot selesai dibuat. Adapun langkah-langkah menyunting teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyunting teks. Menyunting yaitu mengoreksi teks yang sudah dibuat. Koreksi teks berdasarkan kesesuaian isi dengan topik, kaidah, dan bahasa. Yang kedua, merevisi teks sesuai dengan hasil suntingan. Pada tahap ini, penulis menulis ulang teks yang sudah disunting atau dikoreksi. Yang ketiga, pengendapan ide. Teks yang sudah dibuat diendapkan dulu atau ditinggalkan dulu. Setelah beberapa jam, teks yang sudah ditulis bacalah. Apakah masih ada yang salah atau sudah sesuai dengan harapan? Kalau masih ada yang salah, perlu dibenahi lagi. Yang keempat, memberi judul. Judul yang dipilih haruslah yang menarik pembaca. Terima kasih.